Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Akhlak secara bahasa artinya adalah as-sajiyah wa tabi'ah. Akhlak secara bahasa artinya adalah sifat dan tabiat. Itu disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, kemudian Al-Fayruz Abadi dalam kitabnya Al-Qamusul Muhit. Dan dari sinilah akhirnya akhlak itu merupakan tabiat dan sifat yang kita bisa ambil dari istilah syariatnya. Jadi ada hubungan antara akhlak secara bahasa dengan akhlak secara istilah syariat. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Mu'jam Maqalidil Ulum bahwa al-khuluq malakatun nafsaniyah tasduru anha al-af'alun nafsaniyah bisuhulah min ghairi rawiyah. Akhlak adalah sebuah kepemilikan yang dimiliki oleh manusia, yang keluar darinya sebuah perbuatan-perbuatan dari manusia tersebut tanpa berpikir panjang. Kenapa ada kata-kata tanpa berpikir panjang? Karena akhlak itu adalah sifat dan tabiat yang menancap di dalam qalbu seseorang. Tanpa berpikir panjang dia akan keluar. Nah, ini definisi akhlak. Nah, akhlak itu nanti dibagi menjadi dua, akhlak al-karimah dan akhlak as-sayyi'ah. Akhlak yang mulia dengan akhlak yang tercela. Sebagai cerita saja, dulu pesantren saya, pesantren Tadirimu, itu mempunyai slogan unggul, amanah, berakhlak. Kemudian setelah saya mempelajari kata-kata akhlak ini, ternyata akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak al-karimah dan akhlak as-sayyi'ah. Makanya ditambah dengan berakhlak mulia. Jadi tidak cukup dikatakan berakhlak saja, karena akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang al-karimah, mulia, dan ada akhlak yang as-sayyi'ah, yang tercela. Berkata Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat, ibaratun an hay'atin lin-nafsi rasikhah tasduru anha al-af'al bisuhulah wa yusr min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Hampir sama, yaitu akhlak adalah sebuah ungkapan yang mengandung atau menunjukkan kepada keadaan sifat yang tertancap di dalam diri seseorang, mengeluarkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir panjang. Jadi kalau akhlaknya suka pemarah, sedikit saja senggol langsung keluar. Kalau akhlaknya memang suka dermawan, sedikit saja maka dia langsung keluar tanpa harus berpikir panjang. Itulah akhlak. Akhlak adalah sifat, tabiat, menancap di dalam diri, mengeluarkan perbuatan-perbuatan tanpa berpikir panjang. Nah, nanti baru dibagi akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Pada kesempatan kali ini kita membahas akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari? Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa sebab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh telah nampak bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh selalu di atas akhlak yang mulia, yang agung. Saya sebutkan faedah, dan faedah ini saya tidak akan pernah lupa. Waktu duduk di majlis Fadilatul Ustaz Abu Unaisah Abdul Hakim Abdad Hafizahullah, beliau menjelaskan ayat ini. Ayat ini kata beliau la'ala khuluqin 'adzim. Di situ menunjukkan kepada istimrariyah, menunjukkan kepada terus menerusnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang mulia. Karena kata-kata la'ala bukan sekali, bukan dua kali, tetapi memang terus-terus. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar selalu di atas akhlak yang agung. Itu dari kenapa kita menjadikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai standar. Kemudian juga dalil yang lain atau sebab yang lain kenapa menjadikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai standar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga dari kesalahan. Ucapannya, perbuatannya terjaga dari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, maka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung berubah. Seperti kasus dalam surat Abasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpaling dengan muka yang masam kepada seorang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan apresiasi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan menjadikan beliau sebagai apa? Muadzin. Itu sebabnya. Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf di dalam perkara akidah, apakah para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan dosa-dosa kecil? Maka jawabannya iya, jika tidak berkaitan dengan perkara wahyu. Maka beliau manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Tetapi setelah itu tidak dibiarkan oleh Allah, diberikan peringatan, kemudian beliau bertobat. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Ini sebab yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW ma'sum. Kemudian sebab yang ketiga adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa ansahun nas wa afsahun nas wa akmalun nas. Beliau adalah manusia yang paling memberi nasihat, paling fasih di dalam nasihatnya, dan paling sempurna akhlaknya. Makanya kita jadikan standar akhlak kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya, berbicara tentang akhlak mudah, wallahi mudah. Tetapi yang paling utama mengamalkan. Apalagi akhlak yang muktasabah, akhlak yang seseorang belajar, berusaha untuk berubah menjadi dari akhlak yang buruk dengan akhlak yang baik. Seperti misalkan akhlak al-hilm. Al-hilm itu penyabar, tetapi di atas lagi dari penyabar, penyabar dan tidak mudah balas dendam. Makanya salah satu sebab saya memberikan nama anak saya Halimah,
meskipun ada historinya juga dari sejarah Nabi. Tapi salah satu sebabnya adalah halim, agar penyabar dan tidak mudah balas dendam. Nah, Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana haliman ghafuran. Allah Subhanahu wa taala halim, tidak mudah balas dendam dan bahkan mudah memaafkan. Ada faedah menarik. Allah Subhanahu wa taala ini agar kita senantiasa berbangga, bersyukur memiliki Allah yang Rabb yang kita ibadahi selama ini. Faedah ini saya dapatkan di Masjid Nabawi dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin saat duduk di majlis beliau beberapa bulan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ghafurul wadud." Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Al-Wadud. Maha pemberi maghfirah dan Maha pencinta. Surat Al-Buruj ayat 14. Kata beliau, manusia, waktu itu beliau membaca kitab Tafsir As-Sa'di, manusia itu bisa saja memaafkan kesalahan orang lain, tetapi untuk melupakan tidak. Atau sebagian, saya maafin Ustaz, tapi kalau gabung di grup WhatsApp lagi kayaknya enggak deh Ustaz. Saya maafin Ustaz, tapi kalau disuruh sama-sama lagi kayaknya enggak. Nah itu manusia. Allah enggak. Allah wa huwal ghafur, yang memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya sebesar apapun kesalahan. Bahkan dosa yang paling kurang ajar pun, kesyirikan, Allah maafkan. Bukan hanya sampai situ, tetapi Al-Wadud, bahkan Allah mencintai hamba tersebut setelahnya. Maka jangan pernah putus asa untuk senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa hari yang lalu ngobrol dengan teman saya, karena Allah, Ustaz Al-Fadil Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Abdul Zahid Allah, beliau mengasih pesan ke saya, Din, pokoknya paling utama di dunia ahsinul dzan billah, berbaik sangka, terus perbesar baik sangkamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hati orang akhirnya senantiasa tetap tegar, tetap optimis, tetap positif pemikiran. Terus tumbuhkan untuk husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, sebelum kita masuk kepada penyebutan akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, membicarakan akhlak itu mudah, tapi yang paling utama adalah mengamalkannya. Dan itulah kebaikan yang dihasilkan dari menuntut ilmu agama. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan selalu pahamkan kepadanya agama. Kebaikan yang diinginkan oleh Allah, siapa saja diinginkan oleh Allah kebaikan, pasti dia akan dipahamkan oleh Allah agama. Selalu. Ada komentar menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza idza urida bil ilmi al-mustalzim lil amal. Amma mujarradul ilm fala yaqtadi annahu min ahli khair." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dipahamkan oleh Allah akan agamanya. Kebaikan ini adalah hasil dari agama, ilmu agama. Ini apabila ilmu agamanya yang mengkonsekuensikan amal, ya,
yang mengkonsekuensikan amal. Adapun ilmu agama yang sekedar pengetahuan, referensi, hafalan, maka tidak menunjukkan kepada dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan ini senada dengan ucapan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ketika mereka berdua berkata, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah sesungguhnya takwa dan takut kepada Allah Subhanahu. Saat seseorang di rumah dengan istrinya, bagaimana akhlaknya? Saat seseorang di rumah dengan anak-anaknya, bagaimana akhlaknya? Jangan lihat akhlak seseorang di masjid. Di masjid semuanya ahli saleh. Saat seseorang berhadapan dengan urusan harta, urusan amanah, urusan tanggung jawab, saat itu diuji manusia. Maka kita harus setelah mendengar kajian ini nanti yang paling utama adalah mengamalkan. Bukan hanya sekedar referensi ilmu. Karena para ulama mengatakan laisal ilm bi kathratir riwayah wa dirayah wa innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya pengajian, dengan banyaknya pemahaman, tetapi yang paling utama adalah mengamalkan ilmu tersebut. Nah, termasuk ini nasihat untuk yang berbicara sekarang, itu yang paling utama. Kenapa? Karena di zaman sekarang mencari ilmu sangat mudah, dimudahkan luar biasa. Bayangkan kalau seandainya dahulu Imam Ahmad rahimahullah pergi dari Irak ke Yaman, habis bekal kerja dulu sebelum belajar, habis bekal lagi kerja lagi, baru dapat duit, baru melanjutkan belajar. Baru ketemu dengan Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang ada di kota San'a di negeri Yaman untuk belajar ilmu. Sekarang enggak, tinggal klik-klik dapat, klik-klik dapat. Tapi yang paling utama diamalkan enggak? Terutama saat sendirian, terutama saat berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlak, maka perhatikan baik-baik. Di dalam agama Islam, akhlak adalah salah satu tujuan dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Dalam riwayat yang lain, mahasinal akhlaq. Aku diutus tidak lain kecuali hanya, innama itu harf hasr, huruf untuk membatasi. Tidak ada lain, aku diutus kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak yang mulia, untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu saya akan sebutkan beberapa keutamaan, kedudukan akhlak di dalam agama Islam. Yang pertama, akhlak yang mulia adalah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga dari amalan-amalan yang lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kemudian beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kenapa dua ini? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, taqwallah, akhlak yang mulia kepada Allah, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah berakhlak yang mulia agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah masuk surga, di sana ada tingkatan-tingkatan. Salah satu tingkatannya adalah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW minta sal, beliau ingin balas jasa. Dan ini salah satu akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah lupa jasa orang terdahulu. Tidak pernah lupa. Jadi suatu saat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami beliau menyiapkan kebiasaan Rasulullah SAW. Dan ini akhlaknya para sahabat Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Semestinya itu dilakukan oleh murid-murid kepada gurunya, berkhidmat kepada gurunya. Dan jujur, akhlak ini hanya ada di beberapa kalangan dari kaum-kaum yang di pesantren tradisional. Mereka kadang-kadang berakhlak dengan kiainya. Saya pernah dulu di pesantren tradisional, kita target hafal Quran 2 tahun. Ada kawan saya yang sebelumnya sudah masuk dalam pesantren tersebut. Saya bilang, kenapa nggak diselesaikan? Antum pulang. Enggak, saya ingin berkhidmat kepada kiai. Sampai kiai nyuruh saya, silahkan pulang, baru saya. Itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini demi Allah, saya sering berdoa kepada Allah, Abdullah bin Mas'ud, saya ingin sekali bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Ma ra'aitu Abdullah bin Mas'ud illa kana min ahli." Aku tidak pernah melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali termasuk daripada ahlu bait Rasulullah SAW. Kenapa? Karena keseringan masuk rumah, keluar rumah Rasulullah SAW tanpa ada batasan. Makanya beliau sahibul wisadati wassiwak. Beliau membawa alat-alat yang sangat personal dari Rasulullah SAW. Bantal, siwaknya Rasulullah SAW. Berkhidmat kepada orang yang berilmu. Nah, Rasulullah SAW mempunyai akhlak. Akhlaknya adalah Rabi'ah ini, beliau menyiapkan kebiasaan Rasulullah SAW ketika sahabat. Beliau ingin langsung balas, ya Rabi'ah, sal, minta, doa engkau, apa yang kau minta, aku akan mintakan sama Allah. Ini akhlak Rasul SAW. Dan beliau sering melakukan itu dalam beberapa kesempatan. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah, kemudian pergi dari Mekah ke Madinah, dan beliau singgah dulu di sebuah perkampungan di Quba. Kalau tidak salah, itu perkampungan Bani Salimah atau Amr bin Auf, saya lupa. Di situ beliau tinggal beberapa hari. Itu kenangan beliau pegang sampai beliau menjadi tua. Apa buktinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi Quba setiap hari Sabtu masyian aw rakiban, dalam keadaan jalan kaki ataupun naik kendaraan. Salah satu hikmah disebutkan oleh para ulama rahimahullah, beliau tidak melupakan jasa orang terdahulu. Jasa orang terdahulu tidak melupakan. Dan kalau berbicara jasa, siapa yang paling berjasa kepada kita? Orang tua. Bahkan para ulama mengatakan, badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang lebih dahulu memberi kebaikan kepada kita tanpa ada kita memberi kebaikan kepada dia sebelumnya, itu tidak bisa dibalas jasanya. Dan itulah siapa? Orang. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabi'ah berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, sebagaimana aku di dunia bisa menemanimu, aku ingin menemani engkau juga di surga. Ini kecerdasan para sahabat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan." Orang yang paling
aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlak. Ingat Pak, semuanya di sini memakai kata hiperbola atau sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu bahasa Indonesia adalah kata super gitu. Tali komparasi. Jadi orang ada yang dicintai oleh Rasulullah SAW, tapi yang paling dicintai orang ada yang dekat dengan Rasulullah SAW, tapi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Orang ada yang paling baik akhlaknya, tetapi yang menjadi ukuran yang paling terbaik akhlaknya. Itu kata hiperbola. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kedudukan akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Kemudian keistimewaan akhlak yang mulia juga adalah akhlak yang mulia itu bisa diamalkan oleh siapapun, dari strata manusia manapun secara ekonomi. Orang kaya, orang miskin, mau rakyat jelata, pemerintah, mau orang tua, orang anak muda bisa mengerjakan. Apa maksud saya? Kadang Pak, mohon maaf, yang diluaskan rezekinya bisa membuat orang senang dengan pemberiannya. Tapi apakah bisa membuat semua orang senang? Hah? Bisa nggak? Kenapa? Hartanya terbatas. Tidak semua dia bisa kasih, betul. Tetapi menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada amalan yang semua orang bisa menyenangkan semua orang. Apa itu? Akhlak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sesungguhnya kalian tidak akan pernah melapangkan manusia dengan harta kalian. Terbatas harta kita, terbatas manusia sangat banyak. Gak mungkin kita kasih semua. Sekaya-kayanya orang, gak mungkin kita kasih semua. Belum ada lagi sifat bakhil di dalam diri kita. Belum. Maka tidak mungkin seseorang ngasih semua kepada semua orang. Akan tetapi melapangkan bagi mereka sikap kalian. Apa itu? Satu, bastul wajhi, wajah yang tersenyum, dan akhlak yang mulia. Ini keistimewaan akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang lain pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaannya yang lain adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Kalau bahasa nahunya syai', ma min syai'. Bahasanya syai' itu adalah a'amul umum, kata yang menunjukkan keumuman yang paling umum. Tidak ada sesuatu apapun. Makanya kan di dalam surat Asy-Syura Allah menafikan permisalan atas dirinya dengan kata syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama nih ayat ini, hadis ini, tidak ada sesuatu apapun. Dan apabila kata syai' di depannya ada peniadaan menunjukkan kepada keumuman, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Tambahannya dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa inna sahiba husnil khuluq ya la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salah. Sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang ahli puasa, ahli qiyamul lail, dengan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan kepada keutamaan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di riwayat Tirmidzi,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum li ahli. Yang artinya orang beriman yang paling sempurna. Ingat Pak ya, salah satu metodologi yang dilakukan oleh para salafus saleh sehingga mereka mendapatkan ridho Allah, mereka adalah mencari kata yang paling, komparasi paling. Ada yang beriman banyak. Coba kemarin puasa, saya sering menyebutkan ini saat puasa. Yang puasa satu dunia semua amalannya sama, yaitu menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Semua amalannya sama, nggak ada beda. Tapi lihat cerdasnya para sahabat. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ayyus saimina a'zamu ajran. Di antara orang yang berpuasa yang amalannya sama tadi, mana yang paling besar pahala puasanya? Selalu Pak, metode itu kita amalkan. Kalau lagi amal ibadah apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Cari manakah yang paling besar pahalanya. Baca Quran, berdoa, bakti orang tua. Kan ada hadisnya. Inna abarral bir silat wudi abi. Bakti yang paling tinggi adalah menyambung hubungan dengan kawan-kawan terbaik orang tua. Cari itu. Selalu di dalam amal ibadah pasti selalu para sahabat bertanya itu. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai? Selalu pakai kata sighat tafdil, kata komparasi. Paling. Sama dengan ini. Orang beriman yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan menariknya di sini, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Perhatikan wahai para laki-laki yang ada di hadapan saya, Anda kalau di luar bolehlah jenderal, bintang 1, bintang 2, boleh. Bolehlah ketua DKM masjid, boleh. Bolehlah direktur perusahaan, bolehlah. Tapi kalau sudah masuk ke rumah, Anda suami yang wajib berlemah lembut kepada istri. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bertengkar dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengangkat suaranya di hadapan Rasul SAW, lewat mertua Rasul SAW. Bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq, masuk langsung dalam rumah. Atarfa'ina sautaki ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau mengangkat suara di atas suaramu? Engkau mengangkat suaramu di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mau ditempeleng oleh Abu Bakar Siddiq, ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Aisyah. Bercanda dengan Aisyah. Lihat, saat Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara, beliau tidak membawa kedudukannya di tengah masyarakat. Jangan macam-macam, kiai. Jangan macam-macam, jenderal nih. Orang kalau ketemu saya, siapa? Beliau adalah seorang suami saat itu. Makanya kemudian beliau membuat Aisyah tertawa. Kemudian Abu Bakar lewat lagi, kemudian masuk lagi. Wahai kalian berdua, kata Abu Bakar Siddiq, masukkan aku ke dalam kegembiraan kalian berdua sebagaimana kalian telah memasukkan aku ke dalam perang kalian berdua. Kata Rasulullah SAW, bisiki Aisyah radhiyallahu anha, saya telah menyelamatkanmu 2 kali. Itu Rasulullah.
Jadi Anda, wahai para suami, kalau sudah masuk rumah, suami tanggalkan itu jabatan. Yang mana kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khair, fa innahunna awan 'indakum. Aku wasiatkan kalian kepada para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Kenapa? Karena mereka selalu di dalam situasi yang lemah. Para istri pasti sesuatu yang lemah. Lemah, tidak bisa berbicara kecuali dengan izin suami, tidak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami, tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Lemah, dalam posisi yang lemah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inni uharriju alaikum haqqal dha'ifain al-mar'ah wal yatim. Aku beratkan kalian, wahai para suami, dua hak orang lemah. Pertama, perempuan, istri kalian. Yang kedua, anak yatim. Dan itu tanda akhlak baik seseorang kepada istri, kepada akhlak baik seseorang, yaitu saat dia berakhlak baik kepada istrinya. Jadi lebih banyak bersabar seorang suami. Ya. Kadang dicemberuti, nggak ada angin, nggak ada apa, cemberut. Sabar. Ya. Kadang ditanya mau makan apa, terserah. Sudah makan bakso ya, jangan. Bingung mau di mana. Maka para ikhwah, hati-hati. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beliau ketika menggilir Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datang makanan dari orang lain, dari istri lain. Aisyah cemburu. Ini suami saya sekarang, kenapa masih ikut-ikutan? Suami saya sekarang. Akhirnya piringnya dilempar, makanannya tersebar ke sana. Apa kata Rasulullah? Beliau menyalahkan? Enggak. Beliau nempeleng istrinya? Enggak. Bahkan beliau mencarikan alasan agar istrinya dimaafkan oleh sahabat-sahabatnya. Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Subhanallah. Kalau kita gimana? Ente ya, ini hadiah dari orang, dihancurin. Yang berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ada di mana? Ya. Sampai jam berapa nih? Saya kalau nggak dibatasin sampai iqomah ya. Sampai iqomah ya. Kalau nggak dibatasin dia lama biasanya. Pokoknya iqomah Ustaz habis Ustaz gitu. Sekarang kita masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya sehingga kita bisa menjadikan standar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terlihat dalam sebelum itu. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin menyebutkan di dalam kitabnya Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak, ada poin penting bahwa 4 rukun akhlak. Jadi seseorang tidak akan berakhlak kecuali dengan mengerjakan 4 ini. Yang pertama, siyanatul lisan, jaga lisan. Orang yang berakhlak yang mulia harus terlihat dari lisannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau diam. Jagalah lisan, terutama di zaman yang kita sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, nanti banyak pena. Jadi apa yang terjadi zaman sekarang, kita suka nulis status, kita nulis, kita apa, itu sudah diberitahukan. Itu termasuk daripada tanda hari kiamat yang kecil. Kathratul qalam, banyak pena, banyak orang nulis di zaman sekarang. Maka jaga lisan, karena tulisan termasuk bagian dari lisan. Kalau memang itu bisa dia pertanggungjawabkan kelak di akhirat, tulis.
terkhusus untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia bertanggungjawabkan, tulis. Saya bertanggungjawabkan, oke, tulis. Karena kalau seandainya didiamkan akan dianggap wajar, tulis. Bahkan kadang-kadang amar ma'ruf itu sangat mudah diterima. Nahi munkar yang kadang-kadang sulit untuk diterima kebanyakan orang. Maka tulisnya. Baik. Ini rukun yang pertama dari akhlak yang mulia. Dan kalau kita sudah berbicara rukun, berarti rukun pengertiannya adalah ma la yatimu illa bih. Sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Tidak sempurna kecuali dengannya. Maka orang yang ingin berakhlak mulia, jaga lisannya, terutama kepada orang yang paling terdekat dengan kita. Siapa Pak? Istri. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah untuk manusia ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang paling patut kita ucapkan kepada orang paling terdekat dengan kita, yang sanggup bersabar belasan puluhan tahun dengan segala macam kekurangan kita, yaitu istri kita. Ucapkanlah ucapan yang baik, manggilnya, meminta sesuatu kepadanya, ucapkanlah ucapan yang baik. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan Humairah, wahai wanita cantik, pipinya merona kemerahan, ya Humairah. Beliau juga memanggil dengan panggilan ya Aish, wahai Aish. Namanya Aisyah, kemudian dipanggil dengan Aish, itu adalah panggilan unyu-unyu. Kalau seandainya namanya perempuan Laila dipanggil Ilai, gemuk sedikit Gemoy. Panggilannya yang diterima dan mudah disukai oleh perempuan. Baik, jaga lisan, terutama, mohon maaf ini, terutama dusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Dusta akhlak yang sangat buruk. Saya pernah diundang ke sebuah negara non-muslim. Saya tanya kepada kawan yang mengundang, menurut orang kafir, apa yang paling mereka tidak sukai? Antum kan sudah punya permit residen di sini, sudah tinggal lama. Menurut antum, orang kafir itu tidak sukanya apa? Ini yang orang kafir yang normal ya saya bilang, yang memang masih ada batas wajar. Kata mereka, dusta. Dusta, orang tidak suka didustai, bohong. Bahkan Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi, mengatakan, "Lau anna malakan minas sama nazala minas sama wa akhbara anna Allah ahalal kadhib ma kadzabt." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dari langit dan mengabarkan, malaikat tersebut mengabarkan bahwa Allah menghalalkan dusta, aku tidak akan berdusta. Kenapa? Karena malu dusta. Dan itu termasuk urusan lisan. Jaga lisan. Apalagi di zaman sekarang, mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Lisan mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badi. Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak terdidik dengan media sosial. Saya tidak habis membayangkan ya para ikhwan, anak-anak umur 5 tahun sebelum SD sampai umur berapa gitu, dia sibuk dengan HP-nya. Dan yang dia tonton adalah yang membuat lisannya kotor. Antum tahu, anak-anak itu tahu perkataan-perkataan kasar dari tontonan. Tontonan apa yang mereka tonton? Siapa yang tahu? Biar saya bisa minum. Nah, tontonan apa yang mereka tahu? Dari
game-game online, yang online streaming ataupun tidak. Coba lihat perkataan-perkataan mereka, kotor, kasar, keji, keluar sumpah serapah, binatang-binatang buas keluar, kadang-kadang perkataan-perkataan keji keluar. Hati-hati tuh. Orang tua dan yang sudah ngaji, bahkan mohon maaf, ini lagi sedang nahi mungkar ya, dan saya tidak menuduh ustadz siapa ya, saya nggak menyebutkan ustadz. Bahkan terkadang anak ustadz, ya hati-hati, jangan terlalu kecanduan HP, terutama nonton media-media sosial, karena mereka belajar di situ. Saya sering membahasakan orang tua memenjarakan anaknya dengan HP. Tidak ada lagi anak-anak jalan-jalan, main sepeda, kemudian zaman-zaman dulu pulang maghrib dijaga oleh orang tuanya pakai zaman-zaman VOC. Ada sibuk sekarang di rumah. Dari situ mereka belajar perkataan kasar, kotor. Yang penting akhlak yang mulia, rukunnya yang pertama adalah jaga lisan. Yang kedua yaitu menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa saja tidak mendatangkan manfaat, apalagi akhirat, dunia saja yang tidak mendatangkan manfaat, maka jauhi. Itu akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 1 menit. Yang ketiga adalah yaitu menjaga amarah. Ini rukun akhlak. Dan di dalam beberapa penelitian, amarah itu hanya beberapa detik saja, beberapa puluh detik, mungkin 1 menit setengah. Habis itu hilang deh. Yang antum kalau lihat, apa lo sampai matanya mau merah, kemudian dadanya sudah, itu sebenarnya kalau dia tahan selesai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika para sahabat Nabi berkata, "Ausi, jaga, berikan aku wasiat wahai Rasulullah, la taghdab, jangan marah." Para ulama menjelaskan kata jangan marah ini bukan berarti tidak boleh marah, enggak. Tetapi ketika ada amarah jangan dilampiaskan amarah tersebut. Karena sifat marah adalah sifat tabiat manusia yang tidak akan pernah lepas dari diri manusia. Dan para ikhwah, Syekh menyebutkan perkataan menarik di sini. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya seperti orang gila, batin, kemudian teriak-teriak, dan akhirnya apa? Penyesalan. Ada orang-orang yang bunuh ibunya gara-gara marah. Ada orang yang memasukkan pasir tanah ke dalam mulut anaknya gara-gara marah. Akhirnya menyesal. Nah, ini para ikhwah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ini hal yang sangat luar biasa, yaitu tidak hasad dengki dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Maka dia harus benar-benar bebas qalbunya dari rasa hasad dan dengki kepada saudara. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Wahai Rabb kami, jangan jadikan dalam hati-hati kami ghillan, rasa hasad, dengki terhadap saudara. Apa tanda kita itu tidak hasad dan dengki kepada saudara kita? Jawabannya adalah kita tidak berangan-angan nikmat yang dimilikinya hilang. Karena itulah pengertian dengki. Hasad. Hasad itu tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Wah, sudah istri 2 loh,
Mudah-mudahan cerai. Ya, habis waktunya. Kita belum menyebutkan akhlak Rasulullah SAW, tapi yang sudah saya sebutkan mungkin sebagian sudah mewakili. Salah satu akhlak Rasulullah SAW saya sebutkan poin-poinnya. Salah satu akhlak yang sangat terlihat dari Rasulullah SAW, al-karam, al-jud, dermawan. Beliau itu sangat dermawan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu wa yakulu fi Ramadan. Fala Rasulullah SAW ajwadu minar rihin mursal. Adalah Rasulullah SAW manusia paling dermawan. Lebih dermawan kalau bulan Ramadan. Dan dermawannya Rasulullah SAW lebih daripada angin yang mengalir, yang berhembus. Apa maksudnya Pak? Angin itu berhembus mendatangkan apa Pak? Hujan. Habis turun hujan, apa yang terjadi? Tumbuhan yang banyak. Nah, begitulah kedermawanan Rasul. Itu salah satu tonggak dari tonggak akhlak yang mulia. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kenyamanan lawan bicaranya. Sangat memperhatikan kenyamanan lawan bicara. Di antaranya, beliau tidak melepas tangan sampai orang tersebut melepaskan. Di antaranya beliau menghadap kepada orang tersebut, tidak menoleh begini sambil berbicara. Dan beliau bersabda, "Waliyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Yang artinya, buatlah kepada orang sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat kepadamu seperti itu. Makanya ada kan ayat yang berbunyi, kalian wahai para sahabat, ini makna ayatnya, kalau sudah makan maka pulanglah keluar. Rasulullah SAW tidak nyaman untuk menyuruh kalian keluar. Jangan ngobrol setelah makan di rumah Rasulullah SAW. Ya, keluarlah, karena beliau sangat tidak nyaman menyuruh orang untuk keluar. Artinya sangat senantiasa menjaga perasaan orang lain. Para ikhwah, dakwah salaf tidak terkenal dengan ghulu. Saya sebenarnya tidak cocok untuk menyebutkan orang yang masih hidup, akan tetapi ini hanya sebatas, mudah-mudahan syekhnya nggak tahu, ini hanya sebatas pengalaman kami. Saya bergaul dengan beberapa syekh. Salah satu syekh yang sangat menjaga perasaan orang lain yang beliau berinteraksi dengannya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Wahid. Suatu ketika, ini sekali lagi ya, karena beliau masih hidup ya, mudah-mudahan ini tidak ghulu kepada kita. Ini jarang menceritakan orang yang masih hidup. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man lil fitnah." Siapa yang mencontoh, maka contohlah orang yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Maka antum ngefans sama ustadz siapa saja, yang ngefans secukupnya. Tidak perlu ghulu, apalagi yang masih hidup. Nah, kemudian suatu ketika kita makan, kemudian saya tahu kebiasaan beliau adalah tidak suka yang digoreng-goreng. Kemudian disediakan yang digoreng oleh sahibul bait. Kemudian saya ceritakan, Syekh sukanya yang ini. Kata Syekh, enggak, saya juga suka ini. Menjaga perasaan itu salah satu akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dermawan, menjaga perasaan, kemudian dan salah satu bentuk kedermawanan Rasul menarik ini. Suatu ketika beliau memakai surban hadiah dari seorang perempuan. Perempuan tersebut khusus menenun surban tersebut untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bisa dipakai saat bertemu dengan orang-orang banyak sehingga tidak terlalu terlihat kumuh. Kemudian beliau pakai baru sekali. Sahabat datang, ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbannya bagus. Nah, itu Nabi Muhammad SAW langsung dikasih.
Jadi kalau seandainya seseorang ada bilang, Ustaz, HP-nya bagus, Ustaz. Nah, itu kasih. Ibu-ibu biasa pengajian pakai tas-tas bagus. Bu, tasnya bagus, Bu. Beli di mana? Itu sunnahnya kasih. Ini Rasulullah SAW langsung ngasih. Sampai sahabat yang lain marah. Maaf, bagus ya kelakuanmu. Sudah tahu Rasulullah SAW la yaruddus sa'il. Salah satu gelar Rasulullah SAW la yaruddus sa'il. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Apa yang beliau ada beliau kasih. Jadi akhlak yang sangat terlihat dari Rasulullah SAW, kedermawanannya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, saya tutup dengan ini karena nggak selesai nanti. Imam Nawawi beliau berkata, kenapa sih Rasulullah SAW itu sangat dicintai oleh sahabatnya? Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, Zurtul muluk war ru'asa. Aku pernah mendatangi para raja, para pemimpin-pemimpin. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seorang mencintai orang lain seperti para sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, 3 sebabnya. Yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua, husnul hadaya, hadiah yang baik. Yang ketiga, husnul hidayah, husnul hayah, keadaan yang baik. Tidak pernah Rasulullah SAW berhadapan dengan siapapun dalam keadaan buruk. Bahkan, perhatikan nih para suami, dengan istrinya. Coba antum, ketika angkat, bagaimana keadaan antum? Kejas, wangi. Coba ketika makan sehari-hari sama istri begitu, kejas, wangi. Nih ada angin apa nih gitu. Ya, gitu. Karena sebagian suami kadang-kadang kalau di hadapan istrinya seadanya. Sudah pakai baju. Kenapa sih suami sebagian ini, suami itu pakai kalau di hadapan istrinya suka sekali pakai baju kaos yang bolong-bolong gitu. Itu apa sebabnya? Itu rahasia tersendiri itu kadang-kadang. Kenapa nggak bisa rapi wangi itu dapat istri? Makan meskipun sama-sama kita ke meja makan sama-sama, ini pakai minyak wangi kayak pakai apa? Kenapa? Kenapa harus ketika ketemu ustadz harus begitu? Paham ya? Nah ini itu 3 sebab. Mudah-mudahan disampaikan yang temanya mudah-mudahan tersampaikan. Mohon maaf kalau seandainya terlalu panjang. Sudah lewat waktunya. Jazakumullahu khairan kepada Mas Doan terutama yang ngajak saya bisa ke sini lagi, dan juga seluruh DKM Masjid An-Nur Kesagoya. Dan saya kenal dengan Mas Doan ini mungkin 2014-an. Jadi saya rindu ingin ketemu saja sebenarnya. Ya. Dan tetap WA-WA karena untuk bisa mengamalkan tadi, nggak lupa dengan teman, nggak lupa dengan kebaikan-kebaikan teman. Semoga kita bisa mengamalkan sebagaimana janji kita dari awal tadi. Ini semua ngomongnya mudah, tetapi yang paling sulit apa? Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.